Salam, salam kasih dari kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Dan biarlah kami boleh menyapa saudara melalui firman Tuhan yang boleh saudara dengarkan di setiap paginya. Dan biarlah kita menghayati bahwa firman Tuhan ini adalah suatu jawaban di setiap persoalan, di setiap yang apa kita pertanyakan kepada Tuhan. Karena kita tahu tidak semua buku, tidak semua ilmu pengetahuan bisa menjawab segala sesuatu yang datang di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, melalui renungan harian ini, biarlah kita mendapat suatu jawaban Tuhan atas segala persoalan, atas segala pertanyaan-pertanyaan yang boleh kita ajukan kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, marilah kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar, yang menjadi karakter kita di tengah-tengah kehidupan ini. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat kasih karunia-Mu Tuhan berikan kami kesehatan. Sampai pagi hari ini ya Tuhan, kami bisa menikmati indahnya dunia ini. Sebentar lagi juga Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh mendengarkan dan melakukan firman-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Amin. Nah saudara-saudara, firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini kita ambil dari Mazmur 49 ayat ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Dia akan menarikku Selah. Saudara-saudara, kematian adalah yang paling ditakuti oleh seluruh manusia. Banyak sekali orang yang enggan, takut untuk membicarakan kematian, apalagi membahas kematiannya sendiri. Padahal kita jelas mengetahui bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua pasti mengalami kematian sesuai waktunya masing-masing yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Lalu kenapa orang menjadi pertanyaan, kenapa masih banyak manusia yang takut membahas kematian atau takut untuk menjalani kematian? Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan orang untuk mengikuti kematian itu, karena masih banyak orang yang masih hidup di dalam dosa. Orang yang masih hidup dalam dosa pasti takut akan kematian. Nah, tetapi saudara-saudara, orang yang masih hidup dalam dosa tapi mengelak untuk kematian, tetapi tidak lagi ada pertobatan. Padahal kita tahu kalau malaikat pencabut nyawa sudah datang, tidak ada yang bisa menghambat bahwa kematian itu pasti datang. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita bahwa manusia penuh dengan perbuatan dosa, mari kita tinggalkan supaya kita tidak terbelenggu oleh dosa. Semua kita lakukan dengan darah, karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dengan darahnya. Oleh karena itu, betapa banyak lagi yang dinyatakan tidak bersalah. Tuhan akan meniadakan maut dan akan menghapus segala air mata kita dengan janji. Ini masihkah manusia takut akan menghadapi kematian? Allah bersabda, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang menurut firman-Ku, maka dia akan kuselamatkan. Maka kita turutin firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan akan menyelamatkan kita. Tetapi manakala kita masih terbelenggu dengan dosa, maka kita pasti tidak siap. Maka kita tidak mau mengatakan membicarakan tentang kematian, karena kita masih hidup di dalam dosa. Oleh karena itu, biarkanlah firman Tuhan
yang bekerja di dalam hidup kita. Biarkanlah firman Tuhan yang kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita, maka lakukanlah firman Tuhan di dalam hidupmu, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, mari mulai saat ini kita serahkan kehidupan kita pada Tuhan saja, dan kita jauhkan hidup kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Sebab baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, karena hidup dan mati adalah milik Tuhan, maka kita persiapkan hidup kita baik di dalam kehidupan kita saat ini sampai kita mati, sehingga kita bahwa Tuhan telah mempersiapkan tempat kita yang paling baik, yaitu surga. Nah, oleh karena itu, mari kita lakukan firman Tuhan di dalam perjalanan hidup kita supaya kita masuk dalam surga. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dan Tuhan ingatkan kami Tuhan bahwa Tuhan akan menyelamatkan kami manakala kami melakukan firman-Mu, memahami firman-Mu, melakukan firman-Mu dalam perjalanan hidup kami. Dan Tuhan akan selamatkan kami dari maut dan kematian, karena kami tahu bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kami. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan kami manakala kami masih hidup di dalam terbelenggu dalam dosa, tetapi kami berjanji pagi hari ini kami akan melakukan sesuai dengan firman-Mu. Kami akan melakukan perjalanan hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya karena Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya. Amin.